Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan yang penuh barakah ini, dan semoga kita termasuk di antara hamba-Nya yang Allah mudahkan melakukan atau mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam kebaikan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk yang keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwatal iman rahimani rahimakumullah, di antara perkara penting perlu diingat oleh setiap muslim adalah bahwa Ramadan itu sebagai ladang amal, juga sebagai ancaman bagi kita. Ya. Kenapa kita dikatakan ladang amal? Karena sungguh di bulan Ramadan ini bertepatan dengan waktu terbaik kita beramal soleh yang terulang tahunan. Bahkan saking mulianya hari ini atau hari-hari kita di bulan Ramadan, Allah bantu kita dengan iblis itu dan bala tentaranya dibelenggu. Dalam rangka apa? Agar kita dimudahkan melakukan berbagai macam kebaikan. Tetapi Ramadan ini juga sebagai ancaman bagi kita, dan merupakan ciri-ciri kita termasuk orang yang merugi apabila kita tidak bisa jadikan Ramadan ini sebagai ladang amal. Karena Nabi SAW pernah naik 3 tangga mimbar, dan di setiap tangga itu beliau selalu mengatakan amin. Kenapa? Ternyata Jibril berkata kepada beliau, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya, namun dia tidak mengucapkan salawat untukku. Nabi berkata amin. Yang kedua beliau berkata Jibril berkata waraghima anfu rajulin adakhala Ramadan, yaitu celakalah seseorang yang bertemu dengan Ramadan, thumman salakha falam yughfarlah, kemudian dia keluar dari Ramadan tanpa dosa-dosanya diampuni. Nabi berkata amin. Wa raghima anfu rajulin adraka abawakul kibar falam yudkhilahul jannah, dan celakalah seorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan usia namun tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Nah, salah satu titiknya adalah bahwa Jibril dengan Nabi SAW mengatakan kata raghima anfu itu artinya khaba wa khasira wa dhulla. Celakalah, merugilah dan terhinalah orang yang bertemu dengan Ramadan namun dia keluar dari Ramadan tanpa dosa-dosanya diampuni. Maka ini akhirnya yang penting untuk kita wanti-wanti sebagai muslim. Jangan sampai berlalunya Ramadan tidak ada bedanya hari-hari lain dengan bulan Ramadan ini. Padahal kalau kita lihat orang-orang saleh sebelum kita, Masya Allah, mereka sampai berdoa 6 bulan sebelum Ramadan tiba agar mereka sampai dengan Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan setelahnya itu agar diterima amal-amalnya di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu, sudah kita sering dengar begitu banyak keistimewaan dan keutamaan Ramadan, maka anak akan fokuskan di amalan apa yang paling banyak harus kita fokus lakukan selama Ramadan. Ini titik tolak agar kita bisa lebih maksimalisasi ibadahnya. Maka untuk mengetahui amalan paling afdal itu, maka kita kembali ke ayat terkait dengan puasa dan Ramadan. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah 183-nya, di sini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Berarti amalan paling afdal yang jelas kita lakukan di bulan Ramadan pertama itu adalah yaitu berpuasa. Karena ini adalah kewajiban besar yang Allah wajibkan kepada kita dan bukan hanya untuk umat Muhammad ini.
Bahkan sekali lagi umat-umat sebelumnya pun Allah wajibkan untuk berpuasa. Dan di antaranya perkara penting perlu jamaah ingat adalah di antara amalan yang paling Allah cintai kita mendekatkan diri kepadanya adalah yaitu dengan melakukan yang diwajibkan kepada kita. Kan itulah Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Jadi apapun yang sifatnya wajib itu adalah amalan paling Allah cintai kita mendekatkan diri. Apa yang wajib? Yaitu berupa salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Lalu begitu juga kewajiban kita bagi yang sudah punya keluarga untuk mencari nafkah. Dan di antara kewajiban besarnya juga adalah menuntut ilmu. Karena ketahuilah bahwa amalan itu, ibadah itu butuh ilmu yang menyertainya agar benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu berikutnya setelah puasa, apa amalan paling afdal kita lakukan? Maka lihat ayat di 185-nya. Allah berfirman apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Maka dari itu amalan yang paling afdal jemaah sekalian. Ketahuilah bahwa setiap amalan apapun yang kita lakukan, amalan itu akan menjadi semakin besar pahalanya apabila amalan itu disertai dengan zikir kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa 103, "Fa-idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Jika kalian selesai salat, berzikirlah kepada Allah. Bahkan di waktu yang paling afdal atau di musim haji, setelah kita menunaikan ibadah haji, apa yang paling afdal kita lakukan? Maka berikutnya juga zikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200, "Fa-idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum asyadda dzikra." Apabila kalian menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, bahkan lebih bersungguh-sungguh dibanding kalian mengingat nenek moyang kalian. Nah, bahkan di waktu yang sangat penting, yaitu di waktu jihad pun dan musuh sudah berhadapan dengan musuh, perintah yang diperintahkan adalah berzikir kepada Allah. Dalam surah Al-Anfal 145 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tetaplah di tempat kalian, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, karena itulah ketika kita puasa, akhirnya, makanya salah satu keistimewaan Ramadan ini adalah, yaitu bagi amalan apa yang perlu untuk banyak kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, maka yang paling afdal itu adalah zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Karena itulah potret yang kita lihat Nabi SAW setiap malam itu tadarus Al-Quran kepada Jibril. Kecuali di penghujung akhir hayat beliau tadarus sebanyak 2 kali. Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu terkenal khatamnya itu 60 kali. Siangnya khatam sekali, malamnya khatam sekali. Imam Malik rahimahullah apabila masuk Ramadan beliau total berhenti mengajar hadis, hanya fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Begitu juga dilakukan oleh orang-orang apalagi sahabat tabi'in dengan atba'ut tabi'in. Maka dari itu sekali lagi akhwatal iman, isi hari-hari antum itu dengan baca Al-Quran dimanapun berada. Usahakan kalau itu kita punya target agar jangan sampai kita nggak pernah khatam di bulan Ramadan ini. Karena keistimewaan bulan Ramadan ini, apapun intinya ibadah yang kita lakukan, sungguh Allah akan lipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini. Kita baca Al-Quran, sedekah, apapun akan berbeda pahalanya dibanding kita lakukan di luar bulan Ramadan. Nah, setelah kita memperbanyak membaca Al-Quran, amalan berikutnya apa? Maka lihat di ayat 186-nya. Setelah terkait baca Al-Quran di ayat 186-nya Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentangku, katakan sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa setiap yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Karena itu hendaklah dia memenuhi panggilanku, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti setelah kita baca Al-Quran, berdasarkan urutan ayat ini, amalan paling afdal yang kita lakukan apa? Yaitu berdoa. Akhifillah, anda ingatkan kepada antum, berdoa di bulan Ramadan ini sangat berbeda sisi keutamaannya dan posisi waktunya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Di antaranya apa yang paling utama? Bahwa setiap muslim di bulan Ramadan ini memiliki doa, kalau dia berdoa itu doanya mustajab. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Wa likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lah." Setiap muslim yang berdoa di bulan ini, maka doanya itu akan mustajab.
Dan di antara poin penting yang perlu antum selalu ingat di bulan Ramadan ini, bahwa kita selama puasa, sungguh orang yang berpuasa itu doanya makbul. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang doanya itu tidak ditolak. Yang pertama siapa? As-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kita ini ketika kita berpuasa ini doa kita makbul. Bahkan ketika kita berbuka puasa doa kita juga makbul. Dan kita pun ketika bangun di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir di mana Allah turun ke langit dunia, ini pun doa kita makbul akhirnya. Maka dari itu hendaklah setiap muslim selama bulan Ramadan ini usahakan kalau itu kita memiliki hajat apapun yang ingin Allah kabulkan setelah Ramadan, maka fokus untuk berdoa kepada Allah. Dan di antara poin penting juga diingat di bulan Ramadan ini, kenapa memiliki keistimewaan kita berdoa? Dan ingatlah bahwa di penghujung akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan yang senantiasa selalu kita tunggu yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ingat di antara makna Lailatul Qadar yaitu malam perubahan takdir. Takdir apa yang terjadi kepada dalam hidup kita 1 tahun berikutnya itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Karena itu jika seorang muslim terus berdoa kepada Allah, apapun hajat-hajat yang dia inginkan, mungkin dia kepingin menikah, lalu dia punya utang, kepingin Allah lunasi utangnya, yang sakit kepingin Allah sembuhkan penyakitnya, atau mungkin anak kita tahun ini ada yang kepingin kuliah di berbagai macam perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, coba fokus terus berdoa, bisa jadi Allah ubah takdir kita di malam Lailatul Qadar. Sampai Ibnu Abbas berkata, yang haji tahun ini pun ditentukan di malam Lailatul Qadar. Mari ini pentingnya untuk kita banyak meminta kepada Allah. Karena itu yakinlah doa kita akan dijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, berikutnya akhirnya ayat 87-nya apa Allah perintahkan kepada kita? Allah tegaskan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, di malam bulan Ramadan bagi yang sudah bersuami istri berhak atau boleh untuk mendatangi istrinya. Nah, lalu di ujung ayatnya Allah tegaskan kepada kita apa? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian bergaul dengan istri kalian sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Makanya di antara poinnya di sini diambil apa? Bahwa di antara amalan penting untuk menjaga pahala puasa kita, apa itu? Yaitu lebih banyak berada di masjid. Makanya banyak para ulama sebelum kita mereka berkata mari kita ke masjid. Tujuannya apa? Untuk menjaga pahala puasa kita. Makanya kita sangat dianjurkan untuk banyak atau tidak melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang tidak penting di luar. Dalam rangka apa? Agar terhindar dari perkara-perkara haram yang kita lihat di luar. Apalagi anak anjurkan kepada seluruh jamaah, coba belajar selama Ramadan itu tidak main-main medsos lainnya. Jangan kebanyakan buka Facebook, apalagi menghabiskan waktu untuk membuka hal-hal yang tidak bermanfaat selama Ramadan. Karena kalau berbarengan itu adalah hal-hal yang terkait dengan dosa-dosanya juga besar. Apalagi makanya dengan kita memfokuskan diri untuk terus membaca Al-Quran, menjaga diri kita dari kata-kata kotor dan lainnya, yang menjadikan kita mungkin gampang marah atau lainnya, maka ini akan menjadikan pahala puasa kita itu akan lebih terjaga di bulan Ramadan ini. Maka dari itu akhirnya ini pentingnya untuk setiap muslim menjaga dirinya, untuk setiap muslim benar-benar untuk apa? Menjaga agar pahala puasanya itu tidak menjadi hilang atau berkurang. Dan di antara amalan berikutnya yang dengannya Allah jadikan kita atau kepingin kita benar-benar maksimal pahala kita, apa itu? Yaitu memperbanyak sedekah akhirnya. Sedekah di bulan Ramadan ini juga pahalanya sangat berbeda. Karena Nabi SAW dikatakan karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi itu sangat pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau itu jauh-jauh lebih pemurah di bulan Ramadan. Maka dari itu akhirnya perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Berapapun yang kita keluarkan berupa uang kita, rezeki kita, entah dengan kita memberikan berbuka puasa orang berpuasa, maka sangat berbeda pahalanya jika kita lakukan itu di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan, kesabaran untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, dan kita termasuk yang keluar di Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.